Shalom Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar? Saya terus berharap Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat dan terus diberkati oleh Tuhan. Kesempatan yang baik ini bersama kita akan dengarkan kesaksian dari seorang ibu muslimah pada waktu dia masih Islam. Ia tidak pernah merasakan damai dan ia lalu kemudian masuk Kristen, dan setelah percaya kepada Yesus Kristus, ia betul-betul merasakan kedamaian di dalam hidupnya. Dan akhirnya sungguh luar biasa, satu persatu keluarganya menjadi terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sungguh luar biasa karya Tuhan, rencana Tuhan di dalam keluarga ibu ini. Tuhan mau menyelamatkan, mau memilih, sehingga hidupnya akan berkenan di hadapan Tuhan, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Luar biasa, keluarga ini sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita saksikan bersama-sama videonya berikut ini. Dulu saya Islam ya Kak, tahun 98. Saya kerja di Jakarta waktu itu. Dan saya itu mendengar radio Pelita Kasih waktu itu. Ada kesaksian waktu itu saya masih sembahyang, saya masih sholat. Kesaksian itu seperti yang pernah saya alami. Maksudnya itu orang itu benar-benar hidupnya itu anggap aja kayak sampah lah, ibarat seperti itu. Nah, itu seperti saya yang saya alami waktu itu gitu loh Bang. Nah, akhirnya saya waktu itu masih sembahyang dan saya, Tuhan, kalau memang Tuhan itu ada, Allah itu ada, kenapa saya ini begini kok nggak ada kedamaian gitu loh. Akhirnya saya pelan-pelan, kan kebetulan saya punya teman itu Kristen, koko gitu loh, Kristen, dan saya itu anggap aja lancang ya baca Alkitab waktu itu gitu, tapi saya nggak dalam arti itu saya nggak ngerti ini mesti gimana, ini pasti bagaimana, ini maksudnya apa, saya benar-benar nggak mudeng gitu waktu itu. Nah, akhirnya saya belum ke gereja. Tahun 99 saya mengawali ke gereja waktu itu. Memang saya memang pengen ke gereja sekali, pengen sekali ke gereja, ada kerinduan di situ gitu loh. Nah, sudah terus 99 saya dibaptis. Akhirnya sudah saya menjalani seperti biasa ke gereja hari Minggu. Pokoknya saya ya itulah baca Alkitab, tapi saya belum ngeh sekali, belum ngerti, nggak ngerti sama sekali. Nol lah intinya, kan nggak ada yang mengenalkan waktu itu di lingkungan kami mayoritas, apalagi keluarga gitu loh Bang. Terus akhirnya keluarga pun waktu saya ingin masuk Kristen itu keluarga nggak setuju, terutama kakak saya yang bertanya menentang saya, tapi saya nggak hiraukan. Terus akhirnya pelan-pelan ibu saya, aku mengundang orang gereja datang ke rumah saya untuk doain keluarga. Memang aku minta supaya kayak apa ya rasanya hari Minggu keluargaku dijemput orang gereja, pergi ke gereja, bawa dijemput mobil begitu Bang. Akhirnya pelan-pelan anak saya yang pertama mau dibaptis, ibu saya, terus kakak ipar saya, terus kakak kandung saya yang perempuan, terus ponakan saya, terus ini kakak saya yang kakak saya ipar yang nomor 2 itu malah menentang aku, benar-benar menentang aku selalu, orang Kristen begini, kamu ini masuk Kristen begini, kamu ini masuk Kristen. Tapi aku cuma diam karena kakak belum tahu, jangan mengejek saya, jangan menghujat saya, nanti lihat saja. Tapi puji Tuhan sampai hari ini keluargaku sudah terselamatkan Bang, dan saya minta doakan ini anak saya yang satu, karena anak saya ini kan 2 sudah nikah tapi dengan orang yang di sebelah, tapi ya saya enggak bisa membawa dia karena kan itu hati, dan saya cuma bisa mendoakan karena kan apalagi ini laki-laki ini egois banget gitu loh Bang. Mantu saya ini maksudnya itu agak-agak kayak ya begitulah, kayak intinya dia itu enggak mau ngikut saya, ya saya akhirnya enggak bisa apa-apa karena itu kan pilihan gitu loh. Dan di sini Abang tolong saya minta doakan, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau itu pun nanti mantuku masuk di aku, ranah aku, itu tiada yang mustahil bagiku gitu loh. Karena apa Bang? Karena selama saya punya menantu ini, aku itu selalu didoktrinin Bang. Aku diputerin lagu-lagu kayak
solawatan hari-hari kayak gitu-gitu, tapi aku cuma diam, biarlah pokoknya mau dia ya mau dia, aku nggak pernah dia itu, kamu ini kok nggak menghargai aku ini, mertuamu begini-begini, saya nggak pernah bang, nggak pernah, pokoknya aku selalu senyum, oh iya begitu-begitu. Jadi dia itu mantu saya ini, jadi tahu gimana ya mertuanya yang sesungguhnya itu seperti apa, dia itu tahu gitu loh. Terus akhirnya pelan-pelan ya ini dia kayak mengerti gitu loh bang, itu. Dan puji Tuhan, aku nggak mengira bang, nggak mengira kalau keluargaku akhirnya tiap minggu satu mobil pergi gereja, cuman dari pihak gereja, cuman menjemput keluargaku untuk ibadah. Itu saya bagaikan mimpi bang, benar-benar ini benar, bukan mengada-ngada atau apa. Dan itu bang, setelah 99 saya masuk Kristen, itu pun nggak mudah karena saya jatuh sakit ya kan bang, saya jatuh sakit, saya divonis waktu itu pembengkakan jantung. Aku sudah, oh beginilah, akhirnya aku bukan katakan oh begini ya ternyata masuk Kristen begitu banyak ujiannya, begitu enggak. Tapi dengan karena aku sakit, ternyata Tuhan punya rencana besar bang, yang dulunya saya enggak punya apa-apa. Saya itu kerja bang, kerja karena aku biaya sekolah anak dua-dua, karena aku single ya bang, karena sama suamiku yang pertama aku belum kenal Tuhan, aku cerai, aku punya anak single dua-dua, ini cewek semua. Setelah aku kerja untuk biaya sekolah, aku nggak punya apa-apa. Terus setelah aku nggak punya apa-apa, anakku lulusnya, aku jatuh sakit. Udah, aku jatuh sakit, aku vakum di rumah, aku nggak kerja, break di rumah 3 tahun, aku nggak punya apa-apa. Waktu anakku ketemu jodoh tahun 2012 itu aku nggak punya apa-apa bang, namanya istilah orang Jawa mau mantu, 100% 100 sen pun aku nggak punya uang. Tapi aku tetap bersyukur karena apa? Aku bisa mengalami, aku bisa melewati semua ini bang. Setelah itu aku sudah sembuh bang, pelan-pelan aku sembuh, pelan-pelan aku keluar keringat, terus aku pelan-pelan bekerja di rumah, di pekaranganku apa, aku mau nanam apa, aku nanam. Terus akhirnya aku dipanggil bos saya kerja lagi, dan saya puji Tuhan bang, aku sudah punya rumah, anakku sekarang walaupun anak saya ini pisah, nggak satu rumah saya sama saya, tapi anakku cukup bahagia dengan suaminya, walaupun dia belum percaya Tuhan bang, tapi karena energi dari saya kesalur ke anak saya, itu pun aku cukup bahagia. Karena semua itu bukan karena saya bang, tapi karena roh pribadi yang membawa saya sampai hari ini, sampai percaya Yesus. Dan anak saya yang pertama itu ya bang, itu kan tahun 2011 dibaptis. Nah, 2012 menikah, 2014 dia dipanggil Tuhan, Bang. Tapi ya itulah, maksudnya apa ya, badai itu bertubi-tubi, Bang. Orang yang saya sayang, ibu dipanggil Tuhan. Terus anak saya masih baru menikah, belum punya anak, Bang, dipanggil Tuhan. Ya itulah, karena semua badai telah saya lewati, dan saya bilang begini, oh ternyata beginilah ya, Tuhan itu selalu mengasih kejutan yang tiba-tiba gitu loh. Tapi saya tetap kuat bang, tetap kuat. Dan karena support dari gereja saya itu begitu menguatkan saya, sudah ibu yang sabar, karena memang semua harus dialami begitu loh. Jadi sampai hari ini apapun yang saya alami, apapun yang ada dalam diri saya, itu saya cuma satu bang, aku hanya mengucap syukur dan taat sama Tuhan. Itu bang, kesaksian saya selama ini. Aku selalu bersaksi di gereja lokal saya. Itu kalau ada persekutuan apa saya selalu minta kesaksian, karena ini benar real, karena ini benar Tuhan Yesus Kristus yang saya itu bang. Ibu Boho, saya boleh tanya sedikit, apa perbedaan ketika Ibu Boho masih di agama yang sebelah dan sekarang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Apa perbedaannya? Aku kurang dengar bang, suara bang. Oke. Apa perbedaannya ketika Ibu Boho masih di agama yang sebelah dan sekarang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kalau dulu gini bang, saya kan ini orangnya kan keras, gampang emosi. Kadang aku itu nggak mau dengerin, kayak egonya tinggi dan maunya menang sendiri, kayak pokoknya intinya ego tinggi lah. Setelah saya kenal Tuhan, walaupun saya ini diomongin orang di belakang, aku selalu dianggap sampah atau yang lain-lain, itu saya selalu
banyak maafin kan, Bang, banyak maafin, biarin aja lah orang mau ngomongin apa, mau bilang apa, saya ndak pusing dan saya juga ndak dendam. Dan begini loh Bang, yang saya heran kan ini dulu saya nikah sama suami saya itu kan, dia ini kan, aku kan belum kenal Tuhan, dia Islam kan, aku bisa sama dia kan, dulu aku kan benci Bang sama dia, itu dendam banyak, pengen tak racun, pokoknya semua luahkan kata-kata itu semua ada, kalau kamu pulang party tak racun, itu selalu perkataan ini. Dan sampai hari ini Bang, dia itu sama istrinya yang sekarang dia ini malas jadi saudara Bang, dia ini baik sama aku, mantan suamiku malu Bang sama aku, dia itu kayak orang Jawa bilang kisinan sendiri gitu loh, tapi aku juga nggak dendam dia, malah dia ini tak anggap kayak keluarga besar kak gitu, keluarga besar, karena kan lingkungan saya ini mayoritas itu kan Islam, jadi kalau hari raya kan otomatis tempat saya juga didatangi, jadi kita ini sama mantan aku suami, sama istrinya dia, sama anak-anaknya dia, itu semua keluarga besar Bang, jadi kita itu ada damai di situ selama saya percaya Yesus Kristus Tuhan itu. Damai itu selalu ada di keluargaku Bang. Itu jelas ini real Bang, ini kita luar biasa. cerita bohong tidak ada. Oke, Ibu kalau boleh tahu anaknya nomor berapa yang belum menerima Tuhan Yesus, Bu? Nomor 2 Bang. Nomor 2, oke, kita doa. Nama Desi Yuliana Bang. Namanya siapa Bu? Desi Yuliana. Iya. Oke, yuk kita berdoa sebentar, boleh kali ya? Teman-teman yang di bawah. Iya Bang, boleh turunin aja Bang saya. Gak apa-apa, Ibu di atas dulu aja gak apa-apa. Oh gak apa-apa, oke. Oke, Ibu. Desi ya tadi Bu yang namanya Bu ya? Iya Bang ya. Oke, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita lipat tangan kita, mari kita rendahkan diri kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan Yesus. Hingga pada sore ini kami dapat berkumpul di live ini Tuhan Yesus. Kami boleh mendengar kesaksian yang sangat luar biasa dari Ibu Boho. Seperti apa beliau boleh menerima Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Ada beberapa keluarga beliau yang juga diselamatkan menerimamu Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka punya damai sejahtera Tuhan. Mereka punya juru selamat. Mereka boleh percaya di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan dan juru selamat. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan Ibu Boho Tuhan Yesus. Dia punya kerinduan Tuhan untuk anaknya yang bernama Desi Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul, 1 orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Dan kami yakin otoritas Tuhan bekerja untuk itu. Tuhan sanggup melakukannya. Yang mustahil bagi kami manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami yakin. Tuhan mampu menyelamatkan anak Ibu Boh. Supaya boleh menerima Engkau Tuhan di dalam kehidupannya. Supaya boleh percaya di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Berkati kehidupan Ibu Boho Tuhan dan keluarga. Pakai Ibu Boho dan keluarga menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupannya. Supaya Ibu Boho dan keluarga dapat menjadi garam dan terang dunia. Dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Supaya kami yang mendengarkan kesaksian Ibu Boho boleh terberkati Tuhan. Kami semakin yakin dan kami semakin percaya. Apa yang tertulis di dalam Filipi 2 ayat ke-10 sampai ke-11. Segala yang ada di langit, segala yang ada di atas bumi, segala yang ada di bawah bumi bertekuk lutut menyembah. Dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan Ibu Boho. Tuhan lebih tahu. Dan kami yakin dan percaya, Tuhan akan menjawab kerinduan Ibu Boho di waktu yang tepat. Tuhan akan menjamah anak Ibu Boho di waktu yang tepat. Kami yakin itu Tuhan, kami yakin. Kami punya Tuhan yang sangat dahsyat. Kami punya Tuhan yang sangat berkuasa. Kami yakin. Terima kasih Tuhan. Untuk segala penyertaan-Mu, kebaikan-Mu di dalam hidup Ibu Boho Tuhan. Berkat kebaikan Tuhan, berkat kemurahan Tuhan melimpah di dalam kehidupan Ibu Boho. Sehingga Ibu Boho dapat memberkati orang-orang di sekitarnya. Terima kasih Tuhan. Pakai kami semua yang ada di rumah ini untuk menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan kami. Untuk terus bersaksi di dalam kehidupan kami Tuhan, pakai kami. Amin. Untuk orang-orang yang menjatuhkan iman kekristenan,
Bahkan sampai menghujat, Tuhan ampuni mereka, Tuhan ampuni mereka atas semua kesalahan mereka. Ampuni mereka Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan yang mengampuni. Kami punya Tuhan yang mengasihi. Jamah hati mereka Tuhan, ketuk hati mereka Tuhan Yesus. Supaya mereka sadar apa yang mereka lakukan adalah sebuah kesalahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa kami jauh dari sempurna Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus tahu apa yang menjadi kerinduan Ibu Boho. Apa yang menjadi kerinduan kami di rumah ini. Tuhan Yesus lebih tahu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Terima kasih Abang. Terima kasih atas Terima doanya, kasih Kakak. Ibu Boho. Terima Ibu kasih. boleh nggak kalau kesaksiannya saya tayangin di YouTube kalau Ibu tidak keberatan? Nggak apa-apa Bang. Nggak Oke, apa-apa. Ibu Boho. Terima kasih, tetap semangat di dalam iman, tetap menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupannya. Amin, Bang. Terima Selalu kasih. yakin dan percaya suatu saat Iya, Bang. anak Ibu Boho, Desi, Amin, amin, mau menerima amin, Tuhan amin, Yesus amin, sebagai Bang, Tuhan dan amin. Juru Selamat. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus berkati Ibu Boho. Amin. Oke, amin, Bang. Dengan melalui video Ibu ini, saudara-saudara, ada banyak pelajaran rohani yang bisa kita petik di sana sehingga akan membuat kita juga semakin bertumbuh dalam Tuhan. Semoga melalui kita juga ada banyak orang-orang yang diselamatkan, keluarga kita diselamatkan oleh Tuhan. Karena itu teruslah beritakan Injil, tetap beritakan Yesus dimanapun saudara berada, sehingga semakin banyak jiwa yang diselamatkan oleh Tuhan. Demikian Bapak Ibu, sampai jumpa di video-video berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati.